Salam Pancasila. Para pemirsa yang saya hormati, video pembelajaran ini diperuntukkan dalam rangka mahasiswa menyusun tugas akhir, yaitu tentang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Saya sampaikan terima kasih kepada para mahasiswa yang telah berusaha keras dan sungguh-sungguh untuk menjalankan program dan tugas ini. Sejarah ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut. Oleh sebab itu, perlu kita sebagai generasi penerus bangsa meneruskan tugas dan tanggung jawab serta mempelajarinya demi bangsa dan negara. Kepada para pemirsa, saya sampaikan selamat menikmati, selamat menyaksikan dari video pembelajaran ini. Salam Pancasila. Orang Jawa, tolak es! Tolak es! Kita Indonesia satu! Satu Indonesia! Satu Indonesia! Kita orang Timur tolak RIS! Kita orang ingin merdeka! Merdeka! Orang ingin Indonesia satu! Indonesia satu! Merdeka! Mengingat adanya pergolakan di daerah-daerah, kami, Presiden Republik Indonesia Panglima Tertinggi Angkatan Perang, menyampaikan konsepsi sistem demokrasi liberal akan diganti dengan demokrasi terpimpin. Akan dibentuk kabinet gotong royong yang menteri-menterinya terdiri atas orang-orang dan 4 partai besar: PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat
Dewan ini bertugas memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak. Desa Merdeka! Saya orang Jawa, termasuk dalam negara Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan. Saya mewakili Sumatera Timur. Dan saya mewakili Indonesia Timur. Kami berdua dari negara Indonesia Serikat setuju pada pelaksanaan negara kesatuan. Selamat siang pemirsa, saya Resti Wulansari dari CCTV. Di sini saya sedang berada di gedung tempat terjadinya sidang dari partai-partai politik, yaitu Partai Masyumi, NU, PSSI, dan Katolik, yang sedang membicarakan tentang konsepsi yang dikeluarkan oleh Soekarno. Dan kami dari CCTV akan mewawancarai salah satu perwakilan dari partai. Ini adalah dari Partai Masyumi. Ibu, dan saya mewawancarai bagaimana pendapat dari Ibu sebagai perwakilan dari Partai Masyumi tentang konsepsi yang dikeluarkan oleh Soekarno. Kami dari Partai Masyumi menolak konsepsi yang disampaikan oleh Presiden Soekarno karena kita tahu bahwa sebagai Dewan Konstitusi yang prinsipnya mengatur dan mengurus sistem ketatanegaraan. Jadi, mengubah suatu sistem ketatanegaraan akan lebih baik bila diserahkan kepada Dewan Konstitusi. Oh, jadi dari Partai Masyumi sendiri menolak konsepsi. Selanjutnya, kami akan mewawancarai dari perwakilan Partai NU. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Ibu dari Partai NU. Iya, betul. Menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu mengenai konsepsi yang dikeluarkan oleh Soekarno? Ya, begini ya, jelas kami dari perwakilan Partai jelas menolak konsepsi yang telah dibicarakan oleh Bapak Soekarno. Karena kenapa? Karena ketika merubah suatu ketatanegaraan Indonesia harus melalui suatu badan konstituante, sedangkan ini tidak. Jadi kami dari Partai NU menolak konsepsi dari Bapak Soekarno. Oh, jadi dari Partai NU menolak juga ya? Iya, menolak. Ya, sama-sama Mbak. Kami akan melanjutkan wawancara kami mengenai konsepsi. Halo Ibu. Ya, ini kami dari Kami dari Partai PSSI. Oh, sebagai perwakilan dari Partai PSSI, bagaimana pendapat Ibu mengenai konsepsi yang dikeluarkan oleh Soekarno? Dari kami sendiri itu dari Partai PSSI menolak ya, karena untuk mengubah suatu ketatanegaraan di Indonesia itu harus melalui sidang konstituante dan Presiden Soekarno itu tidak melalui sidang konstituante, jadi kami menolak. Oh, jadi dari Partai PSSI menolak juga ya? Ya, kami juga menolak. Ya, terima kasih Bu atas wawancaranya. Untuk selanjutnya kami akan mewawancarai dari perwakilan partai terakhir, yaitu Partai Katolik. Selamat siang Ibu, dari Partai Katolik. Iya. Menurut Ibu sebagai perwakilan dari Partai Katolik, bagaimana pendapat Ibu mengenai konsepsi yang dikeluarkan oleh Soekarno? Kami dari Partai Katolik jelas sekali menolak konsepsi Soekarno, karena pada dasarnya Undang-Undang Dasar yang 45 itu tidak boleh diubah dengan seenaknya sendiri, harus melalui sidang konstituante. Demikianlah wawancara kami dari keempat partai politik tersebut. Dari semua partai politik jelas menolak konsepsi yang dikeluarkan oleh Soekarno. Saya Resti Wulansari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita sedang mengalami pergolakan nasional. Ini bukanlah demokrasi. Ini telah merongrong kewibawaan presiden dan liberalisme. Hanya akan memporak-porandakan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kita harus kembali ke jiwa revolusi. Kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Rekan-rekan dari konstituante, kalian punya tugas mulia untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Silakan lanjutkan sidang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Presiden, saya sebagai perwakilan dari Partai Katolik jelas-jelas melihat situasi bangsa ini yang kian kekuasaan-kekuasaan yang meronta-ronta, merongrong Presiden Soekarno. Alangkah baiknya Yang Mulia Presiden bisa mendekretkan bahwa sidang konstitusi bisa dibubarkan dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Itu saran saya sebagai pengamat politik, sebagai orang yang jelas-jelas melihat situasi bangsa ini. Mohon pertimbangannya, Yang Mulia Presiden. Saya sebagai senior dari Partai NU melihat konstituante yang belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Saya menyerahkan kepada Presiden untuk menertibkan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Saya juga dari perwakilan Partai NU juga menyarankan kepada Yang Mulia Presiden Soekarno untuk mendekretkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan membubarkan konstituante karena itu adalah salah satu langkah bahwa untuk mempersatukan kembali kesatuan nasional. Baik, untuk menindaklanjuti dari ringan di konstituante yang telah melaksanakan beberapa kali sidang dan masalah kita. Nanti akan kami tindak lanjuti untuk melakukan dekret presiden.
kami, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959 atas nama rakyat Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Soekarno